Ada bendera di tangan Roh Kudus yang hebat. Dia tampak sangat galak saat melihat Huo Yuhao dan Nana. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dimakan oleh ribuan jiwa. Roh kamu akan tercabik-cabik dan tubuh kamu akan menjadi boneka aku. Mati. Huo Yuhao ngeri. Apakah ini Myriad Soul Banner yang disebutkan Tetua Yi? Tetua Yi pernah menyebutkan bahwa kendali seorang necromancer terhadap makhluk mayat hidup terbatas pada wilayah tertentu karena kekuatan spiritual mereka yang terbatas. Namun, mereka dapat menggunakan alat untuk meningkatkan kontrol dan transformasi roh mereka. Myriad Soul Banner adalah alat yang demikian. Dia menyebutkan bahwa Myriad Soul Banner yang sangat berkembang dapat berisi puluhan ribu roh. Terhadap musuh, roh pembalasan bisa diperintahkan untuk meluncurkan serangan skala besar. Semua makhluk hidup yang terkena roh pembalasan ini akan menjadi pembawa roh-roh ini. Mereka akan dengan cepat diikat sebagai bagian dari undead legion mereka. Begitu tubuh makhluk mati ini dihancurkan, arwah mereka akan kembali ke Panji dan mereka akan terus melahap arwah makhluk hidup untuk berevolusi. Ada desas-desus bahwa mereka tahan seperti dewa ketika mereka berevolusi ke bentuk tertinggi mereka. Namun, Myriad Soul Banner adalah alat yang menyinggung surga. Begitu seorang ahli nujum berhasil membuatnya, dia pasti akan menderita momok surga. Itu seperti dampak negatif dari cahaya takdir, itu hanya masalah waktu sebelum dia membawa sial. Apakah tuan roh jahat ini begitu kuat sehingga ia bisa memiliki Myriad Soul Banner? Sementara dia terkejut, Huo Yuhao masih secara alami tidak akan membiarkan roh pembalasan ini menyerangnya. Cincin ria spiritual tak berbentuk menyebar. Itu adalah interferensi spiritual. Roh pembalas dendam langsung dipengaruhi oleh kekuatan spiritualnya. Dan mereka turun ke dalam kekacauan saat mereka terbang seperti lalat tanpa kepala. Tangisan menyedihkan mereka bergema di seluruh aula bawah tanah. Keheranan Huo Yuhao segera digantikan oleh ketenangan. Melalui deteksi spiritual dan interferensi spiritual, ia menyadari bahwa tidak ada banyak dari roh-roh pembalas ini, paling banyak 4 atau 500 dari mereka. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat lemah secara individual. Mereka benar-benar berbeda dari roh pembalasan kuat yang digambarkan Electrolus, yang tidak bisa diatasi hanya dengan interferensi spiritualnya. Roh Kudus yang agung tidak berharap bahwa bendera Roh Kudus akan dianggap tidak efektif. Bendera ini bukan miliknya, itu adalah harta paling penting dari tetua dari subaltar. Tidak hanya itu alat jiwa kelas 7, tetapi juga harus digunakan oleh master jiwa jahat yang terampil mengendalikan roh. Di subaltar, hanya dia dan tetua itu yang bisa mengendalikannya. Itu ditinggalkan di subaltar sebagai tindakan pencegahan. Tetua pernah mengatakan bahwa bendera Roh Kudus sudah cukup selama lawan itu bukan douluo jiwa berdering 8. Selain itu, Roh Kudus besar dilengkapi dengan keterampilan jiwa jahat yang kuat. Ketika dia mengendalikan bendera ini, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Dia hanya membakar 6 cincin jiwanya menggunakan metode khusus milik tuan roh jahat. Ini memberinya kekuatan spiritual yang cukup untuk mengendalikan bendera. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah segar ke udara, yang langsung berubah menjadi roh pembalas darah merah di udara. Roh pembalas meledak ketika terbang ke udara, menodai sebagian besar roh pembalasan lainnya. Tiba-tiba, kekuatan roh pembalas melonjak, dan gangguan spiritual Huo Yuhao tidak bisa menangkis mereka lagi. Namun, Huo Yuhao sudah menggumamkan mantra ketika roh pembalasan amped ini muncul. Mata emasnya berubah abu-abu, bahkan mata nasibnya. Di belakangnya, sosok tua yang tampak halus muncul, dan tampaknya ada suara kuno meneriakinya. Jika dia sendirian, dia tidak akan ragu untuk menyerang dan menyingkirkan Roh Kudus besar sebelum menyambar benderanya. Krisis akan dicegah sesederhana itu. Namun, Nana ada di belakangnya. Roh pembalas dendam telah menjadi sangat ganas di bawah perintah Roh Kudus Agung. Dia tidak bisa memastikan keselamatannya sedikitpun jika dia bergegas maju untuk menyerang. Berurusan dengan roh pembalasan ini pertama adalah penting. Huo Yuhao menunjuk langit dengan jari telunjuk kanannya dan berteriak sekuat tenaga, bersihkan roh-roh bernoda ini. Cincin cahaya putih dilepaskan dari Eye of Destiny. Laut spiritualnya yang tak terbatas mulai bergulung-gulung, dan kekuatan rohaninya yang luar biasa dilepaskan di bawah bimbingan mantranya. Kekuatan spiritual diubah menjadi kekuatan pemurnian. Lampu merah darah dari tubuh roh pembalasan menghilang ketika cahaya putih berlalu. Mereka terpaksa diam di udara. Saat cahaya putih menyebar ke setiap sudut aula bawah tanah, semua roh pembalas dendam diwarnai putih. Ketika cahaya pemurnian itu mencapai Roh Kudus yang hebat, dia menjerit menyedihkan. Asap hitam naik tanpa henti dari tubuhnya.
Dia berteriak dengan sedih, ini adalah kekuatan yang menghancurkan roh. Siapa kamu? Hanya Kaisar Suci yang memiliki kekuatan seperti itu. Kamu juga seorang penguasa jiwa jahat, kamu juga. Tapi kenapa kamu? Dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh ketika dia berbicara sampai di sini. Itu karena sosok besar sudah tiba di depannya. Lehernya diraih oleh cakar hitam dan bertulang, dan dia diangkat. Itu adalah serangan dari tengkorak Roh Kudus kedua yang dipertobatkan. Namun, mata tengkorak hitam itu menari dengan nyala api keemasan. Mereka adalah jenis api spiritual yang membawa sedikit pun kesadaran spiritual Huo Yuhao. Roh Kudus kedua telah sepenuhnya dimurnikan, dan tunduk kepada Huo Yuhao. Roh pembalas di udara tampaknya sangat aneh. Mereka hampir tidak ganas seperti sebelumnya, dan mereka perlahan-lahan membentuk wajah korporeal. Katakan padaku, organisasi seperti apakah gereja Roh Kudus itu? Di mana altar utama? Tengkorak hitam mengangkat Roh Kudus besar di depan Huo Yuhao. Setelah dibersihkan oleh cahaya pemurnian, kultivasi Roh Kudus Agung telah jatuh ke setengah tingkat aslinya. Roh Kudus yang hebat sedang linglung ketika dia memandang Huo Yuhao. Anak suci? Apakah kamu reinkarnasi dari anak kudus? Anak suci, kamu harus menemukan Kaisar Suci. Dia akan membantu kita memerintah dunia ini. Hanya mereka yang memiliki kekuatan suci seperti kita yang memenuhi syarat untuk memerintah. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Menjawab pertanyaan aku. The Great Holy Ghost mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Anak suci, Kaisar Suci akan menemukanmu suatu hari. Ketika itu terjadi, itu mungkin merupakan kesempatan terbaik bagi kita Roh Kudus untuk memerintah. Hidup Kaisar Suci. Saat dia berbicara, matanya redup, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu, yang dengan mudah lolos dari cengkeraman cakar sebelum menyebar ke udara. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Semuanya sangat aneh. Bendera Roh Kudus juga jatuh di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil bendera itu, tetapi dengan cepat menghancurkannya dengan kekuatan jiwanya. Nana tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Huo Yuhao sangat kuat, dia sudah lemah sejak lama ketika dia mendengar tangisan roh pembalas, dan dia sendiri tidak bisa mengerahkan kekuatan jiwa. Pada saat itu, dia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, dan putus asa. Namun, dia terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dia membalikkan gelombang tepat di depannya. Dia bahkan tidak jelas bagaimana dia berhasil melakukannya. Krisis dihancurkan, Roh Kudus hebat sudah mati, dan tengkorak yang dikonversi dari Roh Kudus kedua dikendalikan olehnya. Segalanya berubah terlalu tiba-tiba. Nana. Nana tersentak masuk akal setelah Huo Yuhao meneriakkan namanya. Cepat, temukan orang tuamu. Kamu tidak punya banyak waktu. Noda jahat pada roh pembalasan ini telah dibersihkan di bawah mantra pemurnian aku. Begitu mereka sepenuhnya dibersihkan, mereka akan dimurnikan dan naik ke surga. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada mereka, katakan dengan cepat. Aku akan menunggumu di luar. Saat dia berbicara, Huo Yuhao sudah menuju keluar, dan dengan cepat melarikan diri. Itu sangat aneh. Karena para pelayan suci tidak bereaksi meskipun keributan di dalam aula bawah tanah cukup keras. Setelah meninggalkan aula bawah tanah, Huo Yuhao menabrak 8 dari mereka. Kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada Nana. Mereka pingsan di bawah serangan mendadak Huo Yuhao, mereka tidak punya kesempatan. Roh Kudus hebat dan Roh Kudus kedua sama-sama mati, sementara subaltar telah dihancurkan. Roh-roh orang yang kamu kasihi sedang dimurnikan. Jika kalian semua masih ingin melihatnya lagi, cepat masuklah. Huo Yuhao menanggalkan tutup kepala mereka, mengungkapkan wajah muda dan pucat. Huo Yuhao sangat marah ketika dia melihat wajah mereka yang bingung. Jika aku ingin menyakitimu, kamu sudah mati. Kenapa kau belum masuk? Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan pernah melihat orang yang kamu cintai lagi. Ini adalah kesempatan terbaik kamu, dan satu-satunya, untuk meninggalkan organisasi jahat ini dan membebaskan diri kamu dari pengekangan mereka. Dia menambahkan beberapa kekuatan spiritual ke dalam teriakannya, yang menyentap pegawai suci ini ke indera mereka. Mereka bergegas ke ruang bawah tanah. Setelah menghela nafas, Huo Yuhao perlahan berjalan keluar dari ruangan yang tampak biasa. Dia menutup matanya saat dia bersandar pada dinding di luar. Gelombang kelemahan merambah tubuhnya dari kekuatan spiritual yang dihabiskannya. Aku tidak berharap gereja Roh Kudus ini dibentuk oleh tuan-tuan roh jahat. Tidak heran mereka begitu misterius.
Bukankah Tuan Roh Jahat seharusnya beroperasi sendiri? Dia tiba-tiba tegang. Dia teringat akan apa yang dikatakan gurunya, Naga Douluo Mun kepadanya sebelumnya. Ketika Ma Xiao Tao hilang, Akademi Shrek diserang oleh sekelompok master jiwa dari latar belakang yang tidak diketahui. Ada banyak tuan jiwa jahat di antara mereka. Apakah orang-orang itu terkait dengan Gereja Roh Kudus? Tetua dari subaltar Gereja Roh Kudus tidak ada di sini hari ini, atau Huo Yuhao mungkin adalah orang yang melarikan diri. Namun, sangat disayangkan bahwa Huo Yuhao tidak dapat memperoleh sesuatu yang sangat berguna dari Roh Kudus Agung. Roh pria itu hancur saat dia bunuh diri. Namun, ia berhasil memenuhi keinginan Nana. Setidaknya dia melakukan sesuatu yang baik. Dia harus melaporkan apa yang telah dia pelajari mengenai Gereja Roh Kudus ke Akademi nanti. Jika gereja ini dipimpin oleh penguasa jiwa jahat, mereka mungkin bahkan lebih berbahaya daripada sekte tubuh. Dua kaisar jiwa berdering 6 yang dia temui lebih kuat dari utusan Dewa Kematian yang telah dia lawan sebelumnya. Jika dia tidak mendapatkan posisi atas sejak awal, dan menggunakan Eye of Destiny untuk menghancurkan roh-roh kudus kedua, dia akan berada dalam masalah besar. Jika dua tuan roh jahat ini ditempatkan di dunia luar, mereka pasti akan menyebabkan kerusakan besar tanpa ada yang menindas mereka. Ratusan roh pembalas adalah bukti untuk itu, mereka mewakili ratusan nyawa yang dicuri. Ini bahkan di bawah keadaan bahwa Gereja Roh Kudus berusaha untuk tetap misterius dan rendah hati, dan dengan demikian mereka tidak bertindak terlalu jauh dengan tindakan mereka. Kerugian yang bisa dibawa oleh roh jahat terlalu menakutkan. Wali Shrek harus melakukan sesuatu tentang ini. Raungan tangisan terdengar dari terowongan yang mengarah keluar ruangan. Jelas, para pelayan suci telah menemukan roh orang-orang yang mereka cintai. Setelah berpikir sejenak, Huo Yuhao meninggalkan halaman dengan tenang sebelum menyelinap kembali beberapa menit kemudian. Dia kembali ke posisi semula untuk menunggu. Nana adalah orang pertama yang keluar dari terowongan. Tutup kepalanya sudah mati, dan matanya merah dan bengkak karena menangis. Dia mendekati Huo Yuhao sebelum berlutut. Untungnya, Huo Yuhao sudah siap untuk mengangkatnya kembali. Nana, jangan seperti ini. Bela sungkawa. Aku kira roh orang tua kamu telah mencapai keselamatan dan menemukan kedamaian. Nana sedikit mengangguk, terima kasih, Tuan. Kamu telah memenuhi harapan terbesar aku. Tuan apa? Huo Yuhao linglung. Nana menatapnya dengan tatapan tegas di matanya. Aku mengatakan bahwa aku akan melayanimu jika kamu berhasil menyelamatkan semangat orang tuaku. Kamu melakukannya, dan kamu bahkan memurnikan roh mereka. Aku tidak lagi khawatir. Aku hanya bisa membalas rasa terima kasih ini dengan hidup aku. Jika kamu akan menolak tawaran aku tidak akan memiliki kerinduan lebih lanjut di dunia ini. Aku hanya bisa memilih untuk meninggalkan dunia ini selamanya. Huo Yuhao tertegun. Dia ingin membantahnya, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya ketika dia melihat dia bertekad. Semakin banyak figur dengan wajah pucat dan bengkak, mata merah juga mulai muncul di belakang Nana. Mereka berlutut pada saat yang sama, kami tidak tahu bagaimana membalas kamu. Kami bersedia mengikuti kamu seumur hidup dan melayani kamu dengan semangat kami. Kesulitan mereka mirip dengan Nana. Setelah melihat bahwa roh orang-orang yang mereka cintai akhirnya bebas dari pengekangan Gereja Roh Kudus, mereka memiliki perasaan yang sama terhadapnya seperti Nana, meskipun mereka tidak mengenalnya. Ini? Nana tertawa getir. Tuan, aku juga tidak ingin seperti ini. Namun, kami terlalu lama diperbudak. Selain itu, hampir semua dari kita adalah anak yatim. Kami tidak lagi memiliki kerabat di dunia ini. Jika kamu tidak ingin menerima kami tidak akan tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa kembali ke akademi. Guru, beri kami instruksi, bahkan jika itu hanya menunjukkan jalan bagi kami. Ada 4 leluhur jiwa dan 4 raja jiwa di antara kita berlima. 4 dari kita bahkan insinyur jiwa. Jika kamu tidak mau menerima kami tidak mungkin luput dari pengejaran Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao tertawa getir. Apa yang membuat kalian semua berpikir bahwa aku bisa menerima kalian semua? Aku hanya seorang siswa. Karena kamu dari Shrek, kata Nana dengan tekad. Huo Yuhao berbicara setelah mempertimbangkan pilihannya sejenak. Mari kita lakukan dengan cara ini. Aku tidak akan menolak permintaan kamu. Jika kamu mau, kamu bisa mengikuti aku. Dalam hal ini, aku akan memberikan kamu semua token. Tinggalkan Radiant City dan langsung pergi ke Shrek Academy untuk menemukan seseorang bernama Bei Bei.
Dia akan membuat pengaturan. Namun, kamu semua tidak dapat mendaftar ke Shrek Academy. Jika kamu mau, kamu dapat bergabung dengan sekte aku, yang disebut Sekte Tang. Markas besar sekte saat ini terletak di kota Shrek. Jika kamu bisa sampai di sana dengan aman, aku bisa menjamin keselamatan kamu. Kamu tidak harus setia kepada aku. Setelah kamu bergabung dengan sekte aku, kami akan menjadi sesama anggota sekte. Nana senang, tetapi dia terus memanggilnya dengan cara yang sama. Tubuhnya berubah sedikit ilusi, dan dia lolos dari kendali Huo Yuhao. Dia bersikeras berlutut. Terima kasih Tuan. 8 lainnya juga senang karena mereka membungkuk dengan hormat. Terima kasih Tuan. Dengan menyelamatkan roh anggota keluarga mereka, Huo Yuhao juga telah membebaskan mereka dari gereja Roh Kudus. Selain itu, dia telah menunjukkan jalan bagi mereka untuk mengambil. Bagi orang-orang seperti mereka yang memiliki latar belakang yang menyedihkan, mereka sangat berterima kasih kepadanya. Mereka memanggilnya Tuan dengan tulus, dan banyak dari mereka bahkan menangis. Mereka akhirnya bisa memulai lagi. Ini juga merupakan hal yang baik untuk Huo Yuhao. Setelah upaya BBI untuk menemukan Tangnya sia-sia, ia memutuskan untuk membangun kembali sekte Tang di kota Shrek. Bagaimanapun, itu berada di dalam wilayah Akademi Shrek, dan mereka masih belajar di akademi. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk mengurus masalah. Saat ini, sekte tidak memiliki tenaga kerja. Namun, sangat sulit untuk merekrut siapapun di kota Shrek. Lagi pula, lulusan dari Shrek Academy tidak bergabung dengan sekte manapun dengan mudah. Sekte Tang juga tidak memiliki banyak sumber daya. Namun, BBI diberi hak istimewa besar oleh akademi, karena dia adalah keturunan tetua MU, dan juga salah satu dari 7 monster Shrek yang telah memasuki sekte Tang. Mereka diberi sebidang tanah kecil di kota Shrek, serta bantuan keuangan untuk membangun kembali sekte Tang. Meskipun lokasinya agak terisolasi, tempat itu juga sangat damai. Yang paling penting, itu di kota Shrek. Orang-orang di depan Huo Yuhao ini memiliki kultivasi yang agak bagus. Bahkan ada insinyur jiwa, yang sangat tidak dimiliki sekte Tang. Mereka adalah alasan besar Huo Yuhao tidak menolak permintaan mereka. Dia berkata, waktunya ketat. Buka dan buang pakaian kamu di sini sebelum pergi segera. Dalam waktu sekitar 1 jam, tempat ini akan menjadi tidak lebih dari tanah datar. Cobalah yang terbaik untuk tidak meninggalkan jejak. Semakin cepat kamu pergi, semakin baik kamu. Apakah kalian semua memiliki alat jiwa tipe terbang? Termasuk Nana, 5 dari mereka memiliki alat jiwa tipe terbang. Setelah berpikir sejenak, Huo Yuhao berkata, dalam hal ini, mereka yang memiliki alat jiwa tipe terbang akan bergegas setelah meninggalkan Radiant City. Setelah terbang jarak tertentu, Nana akan mengumpulkan alat jiwa tipe terbang dan membawa mereka kembali untuk mengambil sisanya. Ini akan mempercepat pelarian kamu. Lagi pula, gereja Roh Kudus bukanlah dewa. Tidak mudah bagi mereka untuk mengejar kalian semua. Saat dia berbicara, dia mengambil token dan memberikannya kepada Nana. Ya Tuan. Nana berdiri dengan 8 lainnya. Kesedihannya sedikit berkurang sekarang. Ada cahaya di wajahnya yang mengungkapkan tekadnya untuk memulai hidupnya. Segalanya adalah awal yang baru dari sekarang. Dia tidak akan kembali ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal dalam hal ini. Dia telah membawa semua barangnya di alat jiwa berjenis penyimpanannya. Setelah membungkuk sekali ke arah Huo Yuhao, dia menanggalkan seragam gereja Roh Kudus, seperti yang dilakukan 8 lainnya, sebelum pergi dengan cepat. Huo Yuhao menggunakan tiruannya untuk meniru Roh Kudus hebat ketika dia pergi sebelumnya. Sekarang, dia meniru tampilan Roh Kudus kedua untuk menyelinap keluar dari halaman sebelum melarikan diri dengan cepat. 1 jam kemudian, dia bertemu Hichaito di sudut terpencil ratusan meter dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Senior kedua, bagaimana? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Hichaito terkekeh, jangan khawatir. Sudah diselesaikan. Tidak ada yang salah, karena kami memiliki lokasi akurat yang ditetapkan oleh deteksi spiritual kamu. Dalam 2 jam, kembang api yang mempesona akan terlihat di atas Radiant City. Aku mengendalikan dampak dengan memilih shell meriam jiwa stasioner yang penetatif. Itu tidak akan mempengaruhi lingkungan. Bagaimana dengan pacarmu? Huo Yuhao menjawab, dia pergi. Masalahnya telah diselesaikan, tetapi dia tidak akan tinggal di akademi.
Aku memintanya untuk mengambil beberapa murid suci yang aku bebaskan dan menemukan senior tertua. Aku pikir aku berhasil mendapatkan beberapa tenaga kerja untuk sekte Tang. Hichaito bertanya, lalu bagaimana kita kembali? Kita tidak akan memanjat tembok, kan? Ada alat jiwa di mana-mana. Keamanannya agak ketat. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, senior kedua, sepertinya kamu belum sepenuhnya memahami efek magis dari imitasi aku. Aku akan meniru penampilan Nana, dan kamu akan menjadi bayangan aku. Selama kamu tidak menyimpang lebih dari 10 meter dari aku, tidak ada yang akan tahu. Kami hanya akan berjalan melalui pintu depan. Apa? Itu bisa bekerja seperti ini? Aku tidak ingat itu begitu kuat. Huo Yuhao berkata, adalah manfaat menjadi seorang guru jiwa tipe spiritual. Keterampilan jiwa kita akan ditingkatkan bersama dengan kekuatan spiritual kita. Meskipun itu bukan seluruh kebenaran, dia juga tidak salah. Tanpa dukungan kekuatan spiritual Skydream Iceworm yang telah menyatu dengannya, tiruannya tidak akan mencapai tingkat setinggi itu. Hichaito hanya menyaksikan sebagian kecil dari peningkatan keterampilan jiwa Huo Yuhao sekarang. Setelah 1 menit, Huo Yuhao meniru Nana sebelum secara terbuka memasuki Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Para penjaga sama sekali tidak curiga. Terlebih lagi, sekarang sepertinya Nana telah kembali ke akademi. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi Gereja Roh Kudus untuk melacak Nana, memberinya lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Setelah kembali ke kamar asramanya, Huo Yuhao segera mencatat semua yang dia alami hari ini, sebelum menyerahkan laporan kepada Fan Yu. Fan Yu juga kaget dengan penampilan Gereja Roh Kudus. Dia segera memikirkan cara untuk mengungkapkan hal ini. Jika Hall Virtueus dan Holy Ghost Church berkolusi, itu berarti bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy bekerja sama dengan sebuah organisasi yang dibentuk oleh para penguasa jiwa jahat. Kekuatan penguasa jiwa jahat adalah sesuatu yang telah lama didirikan di benua itu. Selain itu, para penguasa jiwa jahat ini pasti akan menyebabkan kematian warga sipil yang meluas pada saat mereka bertindak. Sama seperti Huo Yuhao dan Fan Yu sedang mendiskusikan masalah ini, bunyi gedebuk datang dari jauh. Itu adalah suara alat jiwa stasioner Hichaito yang meledak. Tidak ada jejak subaltar Gereja Roh Kudus, kotor, yang tersisa. Huo Yuhao mendapat banyak manfaat dari pengalaman ini. Selain mendapatkan kesetiaan Nana dan hamba suci, dia juga berhasil mendapatkan tengkorak hitam dari Roh Kudus kedua. Tengkorak hitam ini akan sangat berguna dalam perkelahian. Aura mayat hidup dari tengkorak hitam telah sepenuhnya dimurnikan oleh Huo Yuhao setelah dia kembali. Dia memelihara pertahanan tegas Roh Kudus kedua dan mengendalikannya melalui rohnya setelah pemurnian. Huo Yuhao bahkan membuatnya tampak sedikit ilahi. Huo Yuhao meninggalkan sedikit aura spiritualnya di dalam api spiritual tengkorak hitam sehingga dia bisa mengendalikannya dengan pikirannya. Meskipun itu tidak bisa melepaskan keterampilan apapun, itu masih kekuatan pendamping yang kuat yang bisa menandingi seorang kaisar jiwa dalam pertarungan. Roh Kudus kedua sepenuhnya berada di bawah kendali Huo Yuhao sekarang. Huo Yuhao sama sekali tidak merasa tidak enak menggunakannya sebagai senjata rahasia, mengingat tindakan jahat yang telah dilakukan Gereja Roh Kudus. Dia telah menggunakan orang lain, dan sekarang sedang digunakan tanpa perasaan sendiri. Ketika berita tentang Gereja Roh Kudus mencapai Shrek Academy, ada keributan besar. Penjaga Shrek segera bertindak. Mereka mulai mencari Gereja Roh Kudus di seluruh benua, terutama di Kekaisaran Sun Moon. Namun, gereja bersembunyi dengan baik. Tidak ada jejak mereka dapat ditemukan. Gereja ini tampaknya tidak ada sama sekali, seolah-olah mereka menghilang ke udara. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial sangat damai setelah kehancuran subaltar Gereja Roh Kudus, atau setidaknya seperti itulah yang tampak di permukaan. Huo Yuhao dan Hichaito mengamati hal-hal di sekitar mereka, tetapi tidak melihat ada yang salah. BIBI menyampaikan kepada mereka berita bahwa Nana dan yang lainnya telah tiba dengan selamat, dan telah bergabung dengan sekte Tang. Mereka menjadi kelompok pertama murid sekte Tang, selain dari 7 monster Shrek. Setengah tahun berlalu dengan sangat cepat. Huo Yuhao sekarang hampir di akhir tahun akademi keduanya di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Lebih tepatnya, dia sudah berada di sini selama lebih dari 1 tahun 9 bulan. Ada satu hal yang mirip antara Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Shrek Academy. Waktu liburan. Mereka mulai sedikit lebih awal di sini dibandingkan dengan Shrek Academy, tetapi itu juga berlangsung selama 1 bulan. Huo Yuhao sedang dalam meditasi mendalam selama istirahat terakhir ini. Dia akhirnya memiliki waktu libur tahun akademik ini. Tentu saja,
Dia tidak berencana untuk beristirahat. Dia datang ke sini untuk belajar, dia tidak ingin membuang waktu. Ada sangat sedikit di akademi yang memiliki pola pikir yang sama dengannya. Dia telah menaikkan profilnya dengan sangat tinggi selama kompetisi sparring, tetapi studinya berlanjut dengan lancar setelah dia menjalani meditasi mendalam selama setengah tahun, dan tetap tidak menonjolkan diri setelah itu. Huo Yuhao bekerja keras untuk belajar tentang alat jiwa. Saat ia berkultivasi, ia meneliti kedalaman alat jiwa. Dia menghabiskan hari-harinya dengan sukses, meskipun itu duniawi. Seiring hari-hari berlalu, Huo Yuhao juga menjadi dewasa secara fisik. Dia sekarang berusia 17 tahun, dan tubuhnya sangat berkembang sekarang. Dia tidak terlalu kekar, tapi dia memiliki bangunan yang dipenuhi dengan semangat dan vitalitas. Sangat sulit membayangkan seorang pemuda berusia 17 tahun yang memiliki sikap setenang dan tenang seperti dirinya. Ini sangat terkait dengan penanaman keturunan Saffron. Dia juga mencoba untuk menjaga agar matanya tidak dimoderasi dalam keadaan normal. Kecepatan kultivasinya meningkat setelah kekuatan spiritualnya menyehatkan tubuhnya dalam meditasi yang mendalam. Dia berhasil mencapai peringkat 43, dan kecepatan kultivasinya tampaknya meningkat seiring dengan kemampuannya. Ini adalah berita yang sangat bagus untuk Huo Yuhao. Namun, dia tidak berhasil menjadi Raja Roh 5 Cincin. Jing Hongchen merasa lega setelah mendengar ini. Lagi pula, 3 tahun antara usia 15 dan 18 tahun sangat penting bagi seorang guru jiwa yang jenius. 3 tahun ini sangat penting dalam membangun yayasannya. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen telah menyampaikan berita bahwa kultivasi mereka telah mencapai peringkat 60, menjadi kaisar jiwa. Mereka juga insinyur jiwa kelas 6. Jing Hongchen mengagumi kemampuan bertarung Huo Yuhao. Dia bahkan telah mengalahkan jiwa kaisar 6 cincin, meskipun dia hanya memiliki 4 cincin. Namun, seorang kaisar jiwa adalah seorang kaisar jiwa. Jika semua orang memiliki bakat yang sama, seorang kaisar jiwa berantai 6 akan benar-benar mendominasi jiwa leluhur berantai 4. Jing Hongchen tidak percaya bahwa Huo Yuhao dapat menantang cucu-cucunya. Potensi seorang jenius akan jatuh seiring waktu berlalu. Jika Huo Yuhao tidak bisa mencapai peringkat 60 sebelum dia berusia 20 tahun, Jing Hongchen tidak akan memanggilnya jenius lagi. Junior kecil, sebuah suara kasar terdengar dari luar kamarnya. Kedua senior, mengapa kamu di sini? Huo Yuhao membuka pintu dan melihat Hichaito yang bersemangat berdiri di luar. Hichaito mengenakan ekspresi misterius di wajahnya. Junior kecil, aku punya kejutan untukmu. Mengherankan? Untuk aku? Alat jiwa stasioner baru apa yang berhasil kamu teliti? Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Hichaito membentak, oh tidak, oh tidak. Kamu menjadi bodoh. Hidup kamu hanya tentang asrama dan aula kebajikan termasyur. Apakah kamu tidak lelah? Kamu harus santai ketika saatnya untuk melakukannya. Kamu akan merasa lebih baik. Kamu selalu tegang, ini bukan hal yang baik. Huo Yuhao sedikit tergerak, karena dia telah mendengar sesuatu yang serupa dari orang lain sebelumnya. Itu bukan pertama kalinya. Ketika dia memikirkan orang itu, ada sedikit perubahan dalam pandangan di matanya. Sejak dia datang ke Kekaisaran Sanmun, dia telah menerima surat dari senior tertua dan orang lain dari rekan senegaranya. Namun, orang yang seharusnya mengiriminya surat tidak menulis apapun untuknya. Wang Dong, bagaimana kabarmu? Huo Yuhao sedikit sedih saat memikirkan Wang Dong. Tentunya dia tidak melupakan aku setelah sekian lama. Hei, junior kecil, aku bicara denganmu. Fokus. Hichaito tidak senang saat dia mengguncang bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao buru-buru mengundangnya masuk. Dia dengan lembut berkata, apakah kamu membuat kemajuan dalam masalah gereja Roh Kudus? Dia Chaito memutar matanya dan bahkan tidak repot memasuki ruangan. Dia berdiri di pintu, dan sosoknya yang menjulang membuatnya tampak seperti semacam penjaga. Organisasi omong kosong itu hilang. Aku ingin tahu apakah kamu berhalusinasi. Kalau tidak, mereka menutupi diri mereka dengan sangat baik. Baiklah, ikuti aku. Ayo pergi ke gerbang sebentar. Aku akan melewatkan itu. Aku sibuk dengan susunan formasi aku, dan aku pada titik kritis. Aku akan selesai. Huo Yuhao menolak usulan Hichaito. Hichaito sangat marah. Apakah kata-kataku jatuh di telinga tuli? Cepat, kamu akan menyesal jika kamu tidak pergi. Saat dia berbicara,
Hichaito menyeret Huo Yuhao keluar dan dengan paksa mengusirnya. Huo Yuhao sedikit kesal, tapi dia tidak tahan untuk menolak niat baik Hichaito. Dia secara alami percaya bahwa seniornya yang kedua tidak akan menyakitinya. Namun, dia sedang tidak ingin menerima kejutan apapun. Dia tidak berpikir bahwa akan ada kejutan baginya, selain mencapai terobosan dalam kultivasinya. Ini adalah Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, bukan Shrek Academy. Segera, Huo Yuhao diseret ke bidang yang luas oleh Hichaito. Kedua senior, kamu tidak perlu menyeretku. Aku akan mengikuti kamu. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain berkompromi. Hichaito berhenti dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia berkata, jangan memaksanya juga. Aku pikir lebih baik jika kamu tidak pergi. Jika kamu menyesal, jangan salahkan aku. Saat dia berbicara, dia melepaskan tangan Huo Yuhao dan berbalik. Huo Yuhao dengan cepat bergegas dan mencoba menenangkannya. Senior kedua, jangan marah. Aku akan mengikuti kamu. Kamu benar, aku harus mengubah otak aku. Kalau tidak, itu akan menjadi arai formasi. Hichaito tertawa dan menjawab, bajingan, apakah kamu pikir aku marah padamu? Aku hanya merasa menyesal untuk orang lain. Saat mereka sedang berbicara, mereka bertemu dua wajah yang akrab. Ayo, apa yang kalian berdua lakukan? Jingxian yang setengah baya dan berpenampilan tidak berbahaya bertanya ketika dia tersenyum pada Huo Yuhao dan Hichaito. Ji Juan ada di sampingnya. Ekspresi wajah Huo Yuhao sedikit kaku ketika dia melihat mereka berdua. Dia melirik Hichaito dan sepertinya menanyakan sesuatu padanya. Senior kedua, tentu ini bukan kejutan yang kamu miliki untuk aku? Jika ada seseorang yang paling ditakuti Huo Yuhao di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, itu bukan Jing Hongchen, tapi mereka berdua. Sejak Huo Yuhao terbangun dari meditasinya yang dalam, ia menjadi sasaran oleh Ji Juan dan Jingxian, yang marah setelah kalah darinya. Mereka berdua selalu bersama. Ketika tidak ada yang harus dilakukan, mereka akan datang dan mendekati Huo Yuhao untuk berdebat. Tidak masalah jika itu terjadi hanya sekali atau dua kali. Namun, mereka berlebihan. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak jengkel? Tak satu pun dari mereka peduli di mana mereka berada. Ada beberapa kesempatan ketika mereka mengganggunya sama seperti dia memiliki beberapa inspirasi untuk mencari tahu cara membuat susunan formasi. Pada satu kesempatan, Huo Yuhao telah menggunakan keturunan Saffron terlalu kuat, karena ia sangat marah. Dia memberi Ji Juan dan Jingxian pukulan yang bagus, karena mereka tidak menggunakan keterampilan jiwa lain atau memanfaatkan kekuatan jiwa mereka untuk menekannya. Setelah kejadian itu, mereka berdua berhenti selama beberapa hari. Namun, mereka kembali tidak lama kemudian. Ji Juan bahkan mengatakan kepada Huo Yuhao bahwa pemahamannya tentang niat pedang menjadi lebih dalam setelah dia dihajarnya.